Qs. Ghafir ayat 3. Ghafiris zambi wa qabilit taubi sadidil. Iko bizit taulila ilaha ilahu wa ilahil masir. Yang mengampuni dosa dan menerima tobat dan keras hukumannya. Yang memiliki karunia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya lah semua makhluk kembali. Juz ke-24. Tafsir. Dia Allah yang Maha Pengampun. Mengampuni dosa dan menerima tobat bagi orang yang mau memohon ampunan dan bertobat. Dan pada waktu yang bersamaan juga sangat keras hukumannya, serta Dia juga yang memiliki karunia. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Dia. Hanya kepadanya sajalah semua makhluk kembali. Pada ayat ini dijelaskan 5 macam sifat Allah yang menurunkan Al-Quran. 1. Pengampun dosa. Sifat Allah ini ditegaskan pula pada ayat yang lain. Sebagaimana firman Allah. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku, bahwa akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Hijr, ayat 49. Dan firman-Nya, sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Az-Zumar ayat 53. Bagaimanapun banyaknya dosa seseorang apabila ia meminta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni semua dosanya sebagaimana dijelaskan dalam hadis qudsi sebagai berikut. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu melakukan kesalahan di waktu siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Maka mintalah ampun padaku, niscaya aku mengampuninya. Riwayat Muslim dari Abu Dzar. Di dalam hadis qudsi yang lain, Allah menegaskan pula. Allah berfirman, wahai anak Adam, selagi kamu meminta dan mengharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosa yang ada padamu dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, andai kata dosamu bertumpuk dan telah sampai ke awan langit, kemudian kamu meminta ampun kepadaku niscaya aku mengampuninya dan tidak aku pedulikan lagi. Riwayat At-Tirmidzi dari Anas bin Malik. 2. Penerima tobat. Sifat Allah ini ditegaskan pula pada ayat yang lain di dalam Al-Quran. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat hamba-hambanya? At-Taubah ayat 104. Seseorang yang telah berbuat kejahatan seperti penganiayaan dan lain-lain, kemudian ia bertobat, menyesali perbuatannya itu, mempertebal imannya, berbuat baik, dan tetap di jalan Allah, maka Allah akan menerima tobatnya, sebagaimana firman-Nya. Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Al-Maidah, ayat 39. Dan firman-Nya, dan sungguh, aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Taha ayat 82. Dan firman-Nya lagi, kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskan-nya, mereka itulah yang aku terima tobatnya dan akulah yang Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 160. 3. Hukumannya sangat berat. Mengenai hal ini Allah berfirman, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Al-Baqarah ayat 165. Orang-orang yang berbuat jahat, bergelimang dosa seperti mendustakan dan memungkiri ayat-ayat Allah, menempuh jalan yang sesat yaitu selain jalan yang telah ditunjukkan dan digariskannya. Mereka itulah yang mendapat siksa Allah yang berat dan keras. Sebagaimana firman-Nya, mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya. Ali Imran, ayat 11. Pada ayat lain Allah menegaskan, sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Ali Imran ayat 4. Dan firman-Nya pula, sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Sat ayat 26. 4. Pemberi karunia. Setiap karunia dan nikmat yang kita peroleh adalah dari Allah sebagaimana firman-Nya. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Al-Hujurat ayat 8. Dan firman-Nya, dan segala nikmat yang ada padamu, datangnya dari Allah. An-Nahl ayat 53. Tidak ada seorang manusia, dengan jalan apapun,
yang dapat memberi angka yang pasti mengenai banyaknya karunia dan nikmat yang telah diberikan Allah padanya. Sebagaimana firman-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. An-Nahl ayat 18. 5. Allah Maha Esa. Salah satu sifat Allah yang wajib diimani yaitu bahwa Dia Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tiada sekutu baginya. Tiada sesuatu yang serupa dengan Dia. Sebagaimana firman Allah. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat. Asy-Syura, ayat 11. Sekiranya Ia mempunyai sekutu, ada Tuhan lain yang berkuasa sama dengan kekuasaannya, maka dunia ini akan hancur sebagaimana firman Allah. Seandainya pada keduanya, di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki Arasy. Dari apa yang mereka sifatkan. Al-Anbiya, ayat 22. Orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari yang tiga termasuk golongan yang ingkar dan kafir. Karena sebenarnya Allah itu esa. Tiada Tuhan selain Dia. Firman Allah. Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Al-Maidah 73. Ayat ini diakhiri dengan suatu ketegasan bahwa semua makhluk akan kembali kepada Allah dan di sanalah nanti disempurnakan balasan bagi mereka menurut perbuatan mereka masing-masing sebagaimana firman Allah. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Dan mereka tidak dizalimi, dirugikan. Al-Baqarah ayat 281. Sumber, kemenak.go.id. Keterangan mengenai Quran Surah Ghafir. Surat Al-Mu'min terdiri atas 85 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Diturunkan sesudah surat Az-Zumar. Dinamai Al-Mu'min orang yang beriman, berhubung dengan perkataan mukmin yang terdapat pada ayat 28 surat ini. Pada ayat 28 diterangkan bahwa salah seorang dari kaum Fir'aun telah beriman kepada Nabi Musa AS, dengan menyembunyikan imannya kepada kaumnya. Setelah mendengar keterangan dan melihat mukjizat yang dikemukakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Hati kecil orang ini mencela Fir'aun dan kaumnya yang tidak mau beriman kepada Nabi Musa alaihis salam sekalipun telah dikemukakan keterangan dan mukjizat yang diminta mereka. Dinamakan pula Ghafir, yang mengampuni karena ada hubungannya dengan kalimat Ghafir yang terdapat pada ayat 3 surat ini. Ayat ini mengingatkan bahwa Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat adalah sebagian dari sifat-sifat Allah. Karena itu hamba-hamba Allah tidak usah khawatir terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang telah terlanjur mereka lakukan. Semuanya itu akan diampuni Allah asal benar-benar memohon ampun dan bertaubat kepadanya dan berjanji tidak akan mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa itu lagi. Dan surat ini dinamai Zit-Taul, yang mempunyai kurnia karena perkataan tersebut terdapat pada ayat 3. Hadits pilihan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, janganlah kamu meninggalkan salat malam Qiyamul Lail karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Bahkan apabila beliau sedang sakit atau kepayahan, beliau salat dengan duduk. Hadis riwayat Sunan Abu Daud No. 1120.